Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu dengan saya dalam pembahasan mengenai matematika dasar. Hari ini kita akan membahas dua subjudul. Jadi yang pertama merupakan, jadi semuanya merupakan bagian dari pertidaksamaan, namun dibagi menjadi subbab. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai sifat kelengkapan bilangan real serta interval, dan yang kedua adalah menyelesaikan pertidaksamaan. Baik, kita langsung saja masuk ke materi mengenai sifat kelengkapan bilangan real. Nah, untuk sifat kelengkapan bilangan real sebenarnya ini merupakan penjelasan bahwa dalam bilangan real itu ya akan diplotkan ke dalam garis bilangan. Nah, karena sifat bilangan real yang eh, merupakan bagian dari semua himpunan, baik bilangan asli, bilangan bulat, kemudian bilangan rasional, dan bilangan irasional, maka dapat disimpulkan bahwa sifat kelengkapan dari himpunan bilangan real itu artinya secara garis besar bahwa terdapat cukup banyak bilangan yang bervariasi yang akan mengisi garis bilangan. Ya, sehingga setiap bilangan dalam garis bilangan itu tidak akan terdapat pada dua titik. Jadi maksudnya seperti ini. Ini saya kecil dulu. Jadi yang dimaksud dengan sifat kelengkapan bilangan real itu bahwa setiap bilangan real itu pasti akan menempati satu titik dalam garis bilangan. Contohnya seperti ini. Jika di sini ada angka 0, di sini ada minus 5, di sini ada minus 2. Kalau di sini kita bisa menyimpulkan bahwa minus 2 itu ya, minus 2 itu lebih, sorry, minus 2 ini salah ya. Iya, minus 2 itu karena dia berada di sebelah kanan dari minus 5, maka sebenarnya minus 2 pernyataan yang ada di bagian A ini salah. Karena minus 2 itu sebenarnya lebih besar dari minus 5. Ya, nah antara 0 ke minus 2 itu pasti akan terdapat beberapa angka yang berada di antaranya. Kalau kita lihat sistem bilangan ini, kita bisa simpulkan bahwa yang berada di antara 0 dan minus 2 itu adalah minus 1. Tapi terdapat juga angka yang lebih spesifik yang berada di antara 0 dan minus 1 dan minus 2. Misalnya ya, misalnya minus seperdua. Kalau minus seperdua itu kan minus 0,5. Nah, minus 0,5 itu berada di antara 0 dan minus 1 serta seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan sifat kelengkapan bilangan real. Nah, sekarang kita next ke interval bilangan real. Nah, untuk menyatakan sifat kelengkapan bilangan real yang ada di sini, jadi begini, pertidaksamaan itu ya, nah kita mau membicarakan pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan itu sebenarnya adalah apa namanya, kumpulan, bukan kumpulan ya, iya. Jadi si pertidaksamaan itu adalah sebuah soal ya yang penyelesaiannya berupa himpunan bilangan ya, berupa himpunan bilangan. Nah, bagaimana caranya kita menentukan bilangan mana saja yang terdapat dalam himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan? Inilah yang akan dinyatakan dengan interval bilangan real ya. Jadi contohnya seperti ini. Jika ada angka di mana penyelesaiannya itu adalah ternyata dia lebih kecil dari minus 2, maka inilah yang kita nyatakan dengan interval. Jadi misalnya di sini 0, di sini minus 2. Kalau ada X, angka X, di mana angka X itu lebih kecil dari minus 2, berarti semua yang berada di sebelah kiri minus 2 itu adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, bagaimana cara kita menyatakan semua bilangan yang lebih kecil atau sebelah kiri minus 2 adalah himpunan penyelesaiannya? Itulah yang dinyatakan dengan interval bilangan real. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Jadi interval bilangan real ini sangat bermanfaat untuk menyatakan
penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan gitu ya. Karena kan kayak tadi X lebih kecil dari -2 itu kan berupa angka yang banyak tuh. Nah, memang caranya kita menyatakan itulah yang menggunakan interval bilangan real. Oke, sekarang kita lihat pengertiannya. Ya, kita lihat pengertiannya. Di pengertiannya dikatakan bahwa interval adalah suatu himpunan bagian dari garis bilangan real yang mengandung paling sedikit dua bilangan real ya yang berbeda dan semua bilangan real yang terletak di antara keduanya. Jadi interval itu dia akan minimal ya minimal terdapat dua bilangan real ya dua bilangan real yang berbeda dan semua bilangan real yang terletak di antara keduanya. Ini biasanya yang menyatakan interval itu. Nah, dalam interval bilangan real terdapat beberapa notasi yang bisa kita pakai untuk menyatakan interval tersebut. Jadi yang pertama ada notasi X, kemudian ada notasi X itu menyatakan himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan, kemudian yang kedua ada notasi A, B, dan C, di mana A, B, dan C ini adalah angka yang berada di antara garis bilangan tersebut. Kemudian dari X, A, B, C ini semuanya adalah elemen dari bilangan real. Ya. Contoh yang pertama. Kita bisa lihat bahwa contoh yang pertama ada angka. Jadi angka yang dituliskan dalam notasi A dan B. Jadi A dan B nanti ini itu berupa angka ya. Cuman karena ini masih penjelasannya, maka masih diwakilkan oleh huruf A dan B. Kita lihat, perhatikan dengan seksama. Untuk nomor 1, notasi A dan B itu akan dibatasi oleh sebuah kurung. Nah, kurung ini adalah kurung nilai mutlak. Nah, kenapa? Ini akan sangat berpengaruh terhadap himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan. Nah, A, B dalam kurung mutlak ini itu akan dinyatakan bahwa ada himpunan penyelesaiannya itu berupa angka X, di mana aturannya adalah A lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan B. Inilah yang disebut dengan interval tertutup. Mengapa dia disebut dengan interval tertutup? Karena interval tertutup karena ada notasi ini. Kecil sama dengan dan kecil sama dengan. Nah, kalau kita tuliskan dia dalam garis bilangan, ya, kita coba di sini. Saya berikan contoh di sini. Kalau kita tuliskan dia dalam sistem garis bilangan seperti ini, jadi ada angka A dan angka B. Nah, di sini dinyatakan A, B kan, jadi ada dua angka A dan angka B. Kemudian ada nilai X sebagai himpunan penyelesaiannya. Angka X ini ternyata dia berada lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa X itu dia berada di antara A dan B. Gitu ya. Nah, kemudian kenapa dia disebut interval tertutup? Karena A dan B, ya angka A dan angka B ini termasuk dalam himpunan penyelesaiannya. Nah, cara menggambarkan apakah A dan B masuk dalam himpunan penyelesaian, maka ada notasi bulatan di sini dan bulatan ini masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Kita coba buatkan dalam contoh angka. Jadi misalnya di sini angka 3, di sini angka 10. Ini kita ganti notasinya. Ini 3,10. Ya. Nah, 3,10 ini ada angka X ya. Angka X ini inilah yang disebut dengan himpunan angka atau himpunan penyelesaiannya. Nah, angka X ini kan ada banyak. Jadi angka X ini adalah angka yang berada di antara 3 dan 10. Berarti angka tersebut adalah 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian bagaimana? Apakah angka 3 dan 10 masuk ke dalam himpunan bilangan X, yaitu himpunan penyelesaiannya? Iya, masuk. Kenapa? Karena ada notasi kecil sama dengan, kecil sama dengan. Ini ya.
Nah, berarti angka X atau himpunan penyelesaiannya itu merupakan angka yang terdiri atas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 3 dan 10 masuk ke dalam himpunan penyelesaian karena ada notasi sama dengan di sini. Itulah yang disebut dengan interval tertutup. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita melangkah ke yang kedua. Nah, yang kedua kita lihat. Yang kedua itu disebut dengan interval terbuka atau setengah tertutup. Kok bisa? Nah, kita lihat lagi. Jadi di sini ada notasi atau angka A, B. Tapi seperti yang saya katakan tadi, coba diperhatikan ininya, kurungnya ya. Kalau dia kurung nilai mutlak, berarti A itu termasuk dalam himpunan penyelesaian. Kalau dia kurung biasa, berarti B ini tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Nah, A, B di mana ada himpunan penyelesaian berupa X di mana A kecil sama dengan X kecil sama dengan B. Sebentar. Ini ada kesalahan sedikit. Bentar ya, saya koreksi dulu. Ini ya. Nah, gitu ya. Jadi kita coba buatkan dalam bentuk perumpamaan. Jadi seperti tadi ada angka 3 dan ada angka sampai 7 saja. 7. Jadi ini sama dengan A, ini sama dengan B tadi kan. Nah, himpunan penyelesaiannya itu jadi di sini nilai X ini dia lebih besar dari B, lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Berarti dia berada juga di antara sini kan. Kemudian apakah 3 dan 7 termasuk dalam himpunan penyelesaian? Kita lihat. Di sini kan ada A kecil sama dengan B. Kalau kita tuliskan di sini berarti A kita ganti dengan 3 kecil sama dengan X dan X lebih kecil dari 7. Nah, apakah 3 termasuk dalam himpunan penyelesaian? Termasuk karena ada notasi sama dengan di sini. Ya. Kemudian kecil dari X kecil dari 7. Apakah 7 masuk dalam himpunan penyelesaian? Tidak, karena tidak ada notasi sama dengan di sini. Tidak usah ditutup. Sehingga himpunan penyelesaian untuk soal ini dikatakan nilainya adalah, dapat dikatakan himpunan penyelesaiannya adalah 3, 4, 5, dan 6. Ya, 7 tidak termasuk karena tidak ada notasi sama dengan di sini. Nah, untuk ini itu biasa disebut dengan interval setengah tertutup ya, interval setengah tertutup. Sekarang kita masuk ke yang nomor 3. Untuk nomor 3, nah itu perhatikan lagi. Untuk nomor 3, penyelesaiannya ada angka A, B, ya, di mana terbalik sekarang. Ini tanda kurung yang sebelah kiri tanda kurung biasa, sedangkan yang sebelah kanan adalah tanda kurung mutlak. Sehingga kalau kita masukkan dalam sistem garis bilangan, di sini 3, aja. Di sini 5, sorry, di sini 7. Kita lihat A ini ya. Kita langsung tuliskan saja ya. X di mana 3 kecil dari X kecil sama dengan 7. Nah, kita lihat X ini berada di antara 3 dan 7. Nah, kita lihat sekarang intervalnya 3 dan 7. Di sini ada tanda sama dengan, berarti 7 masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sehingga dapat dikatakan himpunan penyelesaian sama dengan X sama dengan 3 tidak termasuk, berarti 4, 5, 6, dan 7. Seperti itu ya. Seperti itu. Sebentar dulu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang yang nomor 3. Jadi 3 kurang lebih sama ya.
Oh, ini sudah kita bahas. Yang keempat, nah yang keempat bedanya di sini. Perhatikan notasinya. Notasi nomor 4 itu hanya kecil saja ya. Artinya A dan B tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Ini yang disebut dengan interval terbuka. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang saya mau masuk ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya ini disebut interval-interval tak hingga. Nah, interval-interval tak hingga ini jadi nanti jika mendapatkan soal pertidaksamaan, maka fokusnya kita adalah menyertakan ketiga hal ini. Jadi yang pertama ada bagaimana cara penulisan himpunan, kemudian yang kedua bagaimana penulisan selang, dan yang ketiga bagaimana grafiknya. Ini contoh, jadi kita langsung saja ke contohnya. Nah, contohnya ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya copy dulu supaya gampang dulu contohnya. Jadi misalnya ada penyelesaian himpunan. Jadi ceritanya kita sudah menyelesaikan soal pertidaksamaannya. Nah, kemudian kita buatkan penulisan selang. Penulisan himpunan dulu ya. Jadi model penulisan himpunan ini seperti ini. Di sini ada kurung kurawal X. Jadi X tadi sudah kita jelaskan bahwa X itu adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi dia bisa terdiri dari beberapa angka. Himpunan penyelesaian, kemudian ada garis lurus, ini dibaca di mana. Kemudian ada notasi A itu batas selang, ya, kecil X, kecil B, tutup kurung. Nah, kita ambil contoh, tadi ini adalah garis bilangannya, di sini 3, di sini 5. Kita buat ini, gampang saja. Berarti 3 ini sama dengan A, 5 ini sama dengan B-nya. Sehingga kita bisa tuliskan kembali untuk penulisan himpunannya. Himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana 3 kecil dari X dan X kecil dari 5. Ini nomor 1, penulisan himpunan. Kemudian bagaimana penulisan selangnya? Penulisan selangnya perhatikan notasi A dan B. Berarti ini adalah A, ini adalah B. Sehingga penulisan selangnya adalah 3,5. Perhatikan jenis kurungnya. Kalau dia kurung biasa, itu notasinya adalah kecil dari atau besar dari saja. Kalau dia nilai mutlak, berarti notasinya adalah kecil sama dengan dan besar sama dengan. Bisa juga gabungan seperti ini, kurung biasa dan kurung mutlak. Berarti di sini kecil saja, di sini besar sama dengan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana grafiknya? Grafiknya bisa seperti ini. Kalau penulisan grafiknya ada 2 ya. Bisa yang model begini, pakai bulatan. Bisa modelnya pakai jenis kurungnya. Kurung biasa. Nah, kenapa di sini jadi himpunan penyelesaiannya ini X-nya itu berada di antara 3 dan 5. Ini juga begitu ya. Jadi ini kenapa 3 dan 5 ini kosong, tidak dibulatkan, tidak diisi dengan hitam, tidak dihitamkan karena dia kecil sama dengan, ini juga kecil sama dengan, ya, kecil sama dengan. Kemudian ini bisa juga jenis kurungnya begini. Kalau dia kecil apa besar kecil sama dengan atau besar sama dengan, berarti notasinya bisa begini. Sini 3, sini 5. Jadi kalian pilih saja ya, gimana cara penyelesaiannya. Jadi bisa dicermati di sini.
Nah, ini saya jelaskan dulu satu-satu ya. Saya jelaskan dulu. Nah, oke, ini. Jadi, lihat, ini sudah jelas tadi ya. Nomor 1, sudah bahas. A kecil dari X, X kecil B. Di sini lihat jenis kurungnya kurung biasa, A, B. Kemudian yang kedua, A kecil sama dengan X, X kecil sama dengan B. Dua-duanya kurung nilai mutlak. Grafiknya seperti ini. Kalau ini himpunan penyelesaiannya berupa X, di mana A kecil sama dengan X, X kecil B. Maka untuk penulisan selang, kurung mutlak A, B, kurung biasa, grafiknya seperti ini. A kurung mutlak, B kurung biasa. Kemudian yang keempat, himpunan penyelesaiannya berupa X, di mana A kecil X, X kecil sama dengan B. Maka perhatikan penulisan selangnya yang sebelah kiri selang biasa, sebelah kanan kurung mutlak. Untuk grafiknya juga sama, sebelah kiri kurung biasa, sebelah kanan kurung mutlak. Kemudian, himpunan penyelesaian berupa X, di mana X kecil sama dengan B, maka penulisan selangnya adalah kurung biasa minus tahingga, B. Untuk penulisan grafiknya, berarti B pakai kurung mutlak, kemudian himpunan penyelesaiannya itu berada di sebelah kiri dari B. Ya. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya di sini angka 2. Ini saja deh, supaya gampang. Angka 2. Ini penulisan himpunannya itu bisa ditulis begini. X. Penulisan himpunannya adalah berupa X, di mana X kecil sama dengan 2. Penulisan selangnya minus tahingga, 2. Ya, seperti ini. Kenapa minus tahingga? Karena semua yang di sebelah kiri dari angka 2 itu masuk dalam himpunan penyelesaian. Hingga minus tahingga. Ya, karena kan yang ke kiri semakin kiri kan semakin minus. Kita akan melewati angka 0 berarti minus tahingga. Kemudian apakah 2 termasuk dalam himpunan penyelesaiannya? Termasuk. Karena di sini kita lihat notasinya sini kecil sama dengan 2. Sehingga 2 ini masuk dalam himpunan penyelesaian. Bisa dengan bulatan, bisa dengan kurung mutlak. Nah, ini juga sama, bedanya adalah B tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Kalau ini A, tahingga, berarti semua yang di sebelah kanan A itu masuk dalam himpunan penyelesaian, tidak termasuk di dalamnya A. Kemudian yang di bawah X, himpunan penyelesaian berupa X, di mana X lebih besar dari A, A itu tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Namun semua yang berada di sebelah kanan A, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan atau ketidaksamaan. Nah, untuk menyelesaikan ketidaksamaan dalam X, berarti kita mau cari intervalnya atau interval-interval dari bilangan. Kita mau tahu nilai X itu berapa. Nah, kalau tadi kan sudah jelas karena ada angka pembatasnya. Misalnya tadi 3 dan 5, gitu ya, 3 dan 10, 3 dan 7, berarti intervalnya itu bisa ketahuan ya antara 3 dan 5, kemudian yang masuk yang menjadi nilai X itu yang berada di antaranya gitu. Bisa juga nilai X itu misalnya kalau dia seperti ini, berarti nilai X itu adalah 4, 5 sampai angka tak hingga gitu ya. Atau yang tadi begini minus tak hingga, 5 misalnya. Berarti X-nya itu 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, sampai minus tak hingga. Oke, nah itulah kenapa kita mau menyelesaikan yang namanya pertidaksamaan untuk memperoleh nilai X. Nilai X dan intervalnya berapa saja, gitu ya. Oke, cara menyelesaikan pertidaksamaan itu dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita menambahkan kedua sisi dengan bilangan yang sama.
Setelah itu kita mengalihkan kedua sisi dengan bilangan positif. Dan yang ketiga kita kalikan kedua sisi dengan bilangan negatif, tapi tanda ketidaksamaan berubah. Nah, contohnya seperti ini. Kita ambil sebuah contoh. Ini kita selesaikan. 2x dikurang 7 kecil dari 4x dikurang 2. Nah, kita fokus ke sebelah kiri dulu. Nah, sisi kiri atau ruas kiri. Kita fokus ke 2x kurang 7. Kita mau menyisakan x saja kan? Nah, sehingga di sini kita fokus ke ruas kiri. Ruas kiri kan ada minus 7. Supaya minus 7-nya hilang, maka dia harus ditambah 7. Nah, sini berarti 2x dikurang 7 ditambah 7. Kecil dari 4x kurang 2 ditambah 7. Kenapa ditambah 7? Saya tulis di sini. Tambah 7 supaya bersisa 2x saja di ruas kiri. Ya. Nah, sehingga seperti ini minus 7 tambah 7 kan 0, sehingga bersisa 2x kecil dari, ini kan ada 0 sebenarnya tapi tidak usah ditulis, 4x minus 2 tambah 7 kan plus 5. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini 2x kita mau hilangkan, kita fokus lagi ke ruas kanan. Ruas kanan kan ada 4x. Ya, ada 4x, maka kita di sini bisa dikurang 4x. Supaya kita hilangkan 4x-nya. Artinya apa? Di sini bersisa angka saja toh. Bersisa angka 5 saja. Berarti kita kurangi 4x. Karena ruas kanan kita kurang 4x, maka ruas kiri juga kita kurang dengan 4x. Ya, kecil dari 4x tambah 5 dikurang 4x. Nah, saya tandai ininya. Saya tandai ininya bahwa ini tambahan bukan dari soal toh. Nah, 4x. Oke, sekarang kita selesaikan. Penyelesaiannya itu 2 dikurang 4 adalah minus 2x. Kan, minus 2x, terus minus 2x kecil dari 4x dikurang 4x 0 ditambah di sini sisa 5 ya, plus 5. Nah, sekarang minus 2x kecil dari 5 kita fokus untuk menghilangkan minus 2-nya. Nah, minus 2x dengan caranya kita kalikan dengan 1/2 supaya bersisa x saja di sini. Karena 5 juga ruas kanan, kita kalikan juga dengan 1/2. Ya, sehingga hasilnya minus 2x dikali 1/2 bersisa minus x. Ya, kecil dari 5/2. Nah, sekarang bersisa minus x. Tidak mungkin dong minus x di sini, sehingga kita hilangkan minusnya. Cara menghilangkan minusnya kita kali dengan minus 1. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturannya bahwa ketika kita kalikan dengan bilangan negatif, maka nanti tanda pertidaksamaannya berubah. Sehingga yang tadinya kecil dari menjadi besar dari, tapi di sini sudah positif x, karena minus x dikali minus 1, minus kali minus kan positif. X lebih besar dari 5/2. Nah, sekarang ini sudah dapat. Nah, sehingga kita balik ke sini untuk penulisan himpunan, kan? Kita gambar, kalau sudah dapat begini tadi, dapat begini, sebaiknya kita gambar dulu garis bilangannya toh supaya gampang. Nah, kita taruh dia 5/2. Buat dulu di sini 0. 5/2 itu berapa? 2,5 kan? Nah, anggaplah di sini 2, di sini 3, berarti dia di sini 2,5. Nah, 5/2, tulis saja 5/2. X, ternyata X atau himpunan penyelesaiannya itu lebih besar dari 5/2. Berarti dia ada di sebelah kanan 5/2 kan? Nah, coba lihat tandanya. Apakah dia ada tanda sama dengan? Tidak ada. Berarti
5/2 tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Sehingga untuk penulisan himpunan, kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya berupa X, di mana X lebih besar dari 5/2. Penulisan selangnya bagaimana? Kita lihat, karena 5/2 tidak masuk dalam himpunan penyelesaian, berarti pakai kurung biasa kan? 5/2. Terus batas selang sebelah kanan di mana? Oh, enggak ada. Karena kan X-nya lebih besar dari 5/2, enggak ada batasnya. Sehingga dia komanya koma tak. Oke. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita balik lagi. Sekarang kita lihat contoh yang selanjutnya. Untuk contoh selanjutnya ini ya. Nah, sekarang contoh yang seperti ini. Jadi untuk pertidaksamaannya, dia terdiri atas 3 ruas. Jadi sebelah kiri -5, di ruas tengah 2X tambah 6, di ruas kanan kecil dari 4. Ini soalnya. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Tadi kita fokus ke yang ada notasi X-nya. Kita fokus di notasi X, ini kan yang di ruas tengah, 2X tambah 6. Supaya hanya bersisa X di sini, maka 6-nya kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan plus 6? Berarti harus dikurang 6. Toh, supaya dia jadi 0. Karena ruas tengah dikurang 6, ruas kiri dan kanan juga harus dikurang 6. Sehingga -5 kurang 6 kecil sama dengan 2X tambah 6 kurang 6 kecil dari 4 dikurang 6. Ini kita selesaikan. -5 dikurang 6 adalah -11. 2X tambah 6 dikurang 6 bersisa 2X. Dan 4 dikurang 6 adalah -2. Nah, sekarang kita fokus lagi ke 2X-nya. Supaya sini hanya bersisa X, maka 2-nya harus hilang. Gimana caranya? Kita kalikan dia dengan 1/2. Atau kita bagi 2, supaya sisa X saja. Sehingga karena ruas tengah kita kalikan 2X dikali 1/2, ruas kiri dan kanan juga seperti itu. Sehingga -11 dikali 1/2 kecil sama dengan 2X dikali 1/2 kecil dari -2 dikali 1/2. -11/2 ini, jadi -11/2 kecil sama dengan 2X dikali 1/2, 2 bagi 2 kan 1, sehingga di sini bersisa X, ya. Kemudian kecil dari -2 dikali 1/2 -1. Kalau sudah begini kan, kita sudah bisa menggambar garis bilangan. Garis bilangan -11/2 itu kan -5,5. Jadi -5,5 itu dia berada di sini. -5,5. -5,5 itu dia ada di sini. Kemudian di sini -1. Ya. -11/2 kan -5,5. Nah, sehingga berarti himpunan penyelesaiannya X ini berada di antara 5,5 dan -5,5 dan -1. Nah, sekarang kita lihat lagi apakah -5,5 masuk dalam himpunan penyelesaian? Iya, masuk. Kenapa? Karena di sini tandanya kecil sama dengan. Kemudian batas kanannya. Apakah -1 masuk dalam himpunan penyelesaian? Tidak. Kenapa? Karena di sini tidak ada sama dengannya. Sehingga penulisan himpunannya bisa kita tulis himpunan penyelesaian X di mana -11/2 kecil sama dengan X kecil dari -1. Untuk penulisan selang, sebelah kiri tandanya adalah kurungnya jenisnya nilai mutlak. Jenis kurungnya seperti ini. Kenapa? Karena dia -11/2 kan masuk dalam himpunan penyelesaian. Kalau -1 tidak masuk, sehingga penulisan kurungnya adalah kurung biasa. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu mana saja yang masuk dalam himpunan penyelesaiannya, angka berapa saja. Berarti angkanya adalah -5,5, -4. Kita tulis yang bulat-bulat saja ya, bilangan aslinya saja. Bilangan bulatnya saja -5,5, -4, -3, dan -2. Nah, seperti itu. Jadi mudah saja. Jadi tadi ya cara penyelesaian pertidaksamaan. Jadi kita fokus ke
Nah, ada notasi X-nya. Nah, tapi kita hilangkan dulu yang bersamaan dengan X. Baru setelah itu kita fokus ke angka yang ada nilai X-nya juga. Nah, notasi yang di depan X itu yang kita hilangkan. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita coba ke sini. Kita masuk ke bentuk. Kita masuk ke sini. Sifat pertidaksamaan. Nah, ini hanya sifatnya pengulangan saja. Jadi seperti tadi ya yang di awal, cara menyelesaikan pertidaksamaan. Kita lihat tanda pertidaksamaan tidak berubah kalau kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Jadi misalnya A tadi A kecil B. Nah, A kecil B kalau kita tambahin dengan C baik ruas kanan maupun ruas kiri itu tidak akan berubah tandanya, tetap seperti itu. Kemudian sifat yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Contohnya ada A kecil B dan C ini misalnya bilangan positif mulai dari 1 dan seterusnya. Maka kalau kita kalikan dia dengan nilai C, baik ruas kanan maupun ruas kiri, tandanya tetap seperti ini, dia tidak berubah ya. Nah, tanda pertidaksamaan itu bisa berubah kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Contohnya seperti ini, A kecil B dan C ini bilangan negatif, misalnya minus 1. Ya. Maka A dikali C, tandanya kan berubah menjadi lebih besar. Ya, lebih besar dari B kali C. Begitu juga kalau dia dibagi A per C, itu akan berubah tandanya menjadi lebih besar dari B per C. Padahal soalnya kan A kecil B. Ya. Kemudian tanda pertidaksamaan tidak berubah kalau kedua ruas positif masing-masing dikuadratkan. Misalnya ada angka, misalnya ini ya, 3 kecil dari 5. Ya. Jika A dan B sama-sama positif, ya, maksudnya 3 dan 5 kan sama-sama bilangan positif. Nah, kalau kita kuadratkan dia, angkanya tidak berubah. 3 pangkat 2 pasti akan lebih kecil dari 5 pangkat 2. 3 kali 3 pangkat 2 kan 3 kali 3 berarti 9. 9 lebih kecil dari 5 kali 5, 25. Berarti tidak berubah tandanya ini ya. Tidak berubah kalau dua-duanya bilangannya positif dan dikuadratkan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya kalau yang 3 ini contohnya seperti ini. Misalnya 2 lebih kecil dari 3. Nah, kita kalikan dia dengan bilangan negatif. Misalnya 2 dikali minus 1, 3 dikali minus 1. Kita lihat, 2 kali minus 1 kan minus 2. 3 kali minus 1 kan minus 3. Mana yang lebih besar? Minus 2 atau minus 3? Minus 2. Sehingga tandanya berubah seperti ini. Ya, tadinya dia kecil. Karena kita kalikan dengan angka negatif yang sama ruas kiri dan ruas kanan, tandanya berubah. Jadi lebih besar. Kalau yang ini, yang nomor 2, kita coba kasih contoh. 2 lebih kecil dari 3. Ketika kita bagi dengan bilangan positif, 2 bagi 1 ya. Sama-sama kita bagi 1. 2 bagi 1 kan 2. 3 bagi 1 kan 3. 2 lebih kecil dari 3, ya betul. Berarti tandanya tidak berubah. Sama juga dengan yang nomor 1. 2 lebih kecil dari 3. Ketika kita tambah 2 ditambah 1, 3 ditambah 1, 2 tambah 1 kan 3. 3 tambah 1. Mana yang lebih kecil? 3. Berarti tandanya seperti ini. Sama dengan soal. Ya. Nah, kemudian selanjutnya variabel berpangkat 1. Nah, saya kira kalau yang ini nanti akan kita selesaikan pada pertemuan selanjutnya. Ini saya akan berikan nanti soal untuk soal PR-nya. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.